apa kabar Anda hari ini? Saya Ferdinand, kembali menemani Anda di program inspiratif Ngobrol Tani. Dalam 20 menit ke depan, kita akan ngobrol santai tapi bermakna seputar pertanian yang bukan cuma soal sawah dan cangkul, tapi juga soal inovasi dan masa depan. Topik kita hari ini cukup hangat dan sering jadi bahan perbincangan, bahkan perdebatan juga, pertanian konvensional dan pertanian organik. Mana sih yang lebih menguntungkan dan mana yang lebih bertanggung jawab? Untuk membahasnya, kita sudah bersama dua narasumber langsung dari lahan mereka masing-masing. Pertama, ada Pak Darmo, petani konvensional dari Klaten. Apa kabar Pak Darmo? Baik, Mas. Terima kasih sudah datang Pak. Dan tentu saja sudah hadir juga Bu Lestari, petani organik dari Bantul yang sudah 7 tahun meninggalkan pupuk kimia. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat, Mas. Saran kan? Apa saja sih yang bakal kita obrolin Pak sore ini? Makanya jangan ganti gelombang ya. Tetap di Radio Agri FM biar biar semangat kita buka acara ini dengan lagu pertanian negeri. Cekidot. Di sawah hijau, hari tumbuh subur. Mentari bersinar, hangatkan kami bersyukur. Tangan petani penuh harapan dan kerja, membangun masa depan untuk kita semua. Pertanian negeri, sumber kehidupan. Bersama kita jaga demi anak cucu dan harapan. Dengan cinta dan kerja, kita bersatu untuk bumi yang kaya, untuk hidup yang baru. Buah-buahan ranum, sayur segar berwarna, hasil jerih payah membawa bahagia. Walau badai datang, kami takkan mundur. Dengan semangat membara, kami kan terus berjuang. Pertanian negeri, sumber kehidupan. Bersama kita jaga demi anak cucu dan harapan. Dengan cinta dan kerja, kita bersatu untuk bumi yang kaya, untuk hidup yang baru. Buah-buahan ranum, sayur segar berwarna, hasil jerih payah membawa bahagia. Walau badai datang, kami takkan mundur. Dengan semangat membara, kami kan terus berjuang. Pertanian negeri, sumber kehidupan. Bersama kita jaga demi anak cucu dan harapan. Dengan cinta dan kerja, kita Oke, kembali lagi dengan saya dan dua narasumber hebat kita ini nih. Langsung saja ya, pertanyaan pembuka Pak Darmo. Kenapa masih memakai metode pertanian konvensional Pak? Simpel, Mas. Saya butuh hasil yang cepat dan pasti karena saya sudah cocok dengan pupuk kimia dan kalau pakai pestisida, tanaman saya aman dari hama. Saya harus pikiran kebutuhan keluarga juga. Kalau panen bagus, saya bisa bayar sekolah, anak, dan hidup tenang. Oke, realistis ya. Sekarang ke Bu Lestari. Kenapa sih Ibu masih memilih organik yang katanya lebih ribet? Kalau organik sendiri sih memang lebih sulit di awal sih, Mas. Tapi saya sadar lingkungan saya itu mulai rusak, air sumur saya juga jadi bau, tanah jadi keras. Saya beralih ke organik itu karena ingin jangka panjang yang lebih baik. Hasilnya emang sedikit di awal, tapi sekarang mulai stabil. Saya juga lebih tenang karena nggak menyemprotkan bahan berbahaya. Oke, Bapak Ibu. Kalau dari segi praktik, pertanian yang sendiri itu bagaimana? Gimana cara Bapak dan Ibu menjaga kesuburan tanah dan menjaga tanaman dari hama dan penyakit? Pendengar di rumah ini pasti ingin tahu apa sih perbedaan antara metode organik dan konvensional dalam menjaga tanaman. Mungkin bisa dijawab dari Ibu Lestari dulu.
Kalau di organik sendiri itu kita pakai kompos mas, pupuk kandang dan tanaman penutup untuk menyuburkan tanah. Rotasi tanamannya juga itu kita perhatikan biar tanahnya nggak kehabisan nutrisi. Kalau untuk ngatasin hama sama penyakit tanaman sendiri itu biasanya kita pakai musuh alami hama, kayak serangga predator dan juga bahan-bahan alami dari tumbuhan. Yang penting itu pencegahan sih, bukan cuma mengobati doang. Untuk konvensional kita lebih fokus ngasih makan tanamannya langsung sih mas. Kita pakai pupuk kimia yang memang efektif untuk mendongkrak hasil panen. Tapi kita pakai pupuk juga sesuai anjuran mas. Dan kita juga tes tanah secara rutin biar tanah tetap sehat. Sama juga untuk pencegahan hama kita pakai pestisida kimia yang efektif tapi takarannya juga kita pakai sesuai anjuran mas. Wah, lumayan berbeda ya. Oke, lanjut. Kalau dari segi biaya produksinya, bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada perbedaan yang signifikan antara pertanian organik dan konvensional? Untuk biaya pupuk dan pestisida memang besar, tapi kita bisa menghasilkan panen yang lebih banyak, jadi secara keseluruhan memang lebih menguntungkan. Kalau di organik biaya produksinya itu kompleks, Mas. Biaya input kayak pupuk dan pestisida bisa lebih rendah dalam jangka panjang karena kita bikin sendiri. Tapi ada biaya lain yang muncul kayak biaya sertifikasi organik yang harganya itu lumayan mahal. Jadi secara keseluruhan biaya organik itu bisa lebih tinggi atau lebih rendah tergantung situasinya sih, Mas. Wah, diskusi yang semakin seru ya. Waktunya tarik nafas dulu sebelum suasana makin seru lagi. Sebentar lagi kita akan masuk ke segmen adu argumen. Tapi sebelum itu, gimana kalau kita dengerin lagu dari Mayudo Ayunda dulu yang judulnya itu Kejar Mimpi supaya kita lebih semangat lagi. Check it out. Andaikan aku bisa melayang jauh berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. 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 Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Oke, kembali lagi di Radio Agri FM. Sekarang kita masuk ke bagian adu argumen ringan. Saya beri tema, lalu Bapak dan Ibu silahkan menyampaikan pandangan. Tema yang pertama itu tentang efisiensi dan hasil panen. Pak Darmo dulu. Untuk pertanian konvensional jelas lebih efisien. Dalam 3 bulan saya bisa panen tanpa harus banyak tenaga tambahan. Harga pupuk subsidi masih terjangkau. Saya bisa tanam 2-3 kali dalam setahun. Tapi kan Pak, efisiensi jangka panjang itu belum tentu baik jangka panjang juga. Tanah itu makin lama makin lelah, ketergantungan pada pupuk kimia tinggi. Saya panen lebih sedikit, tapi kualitasnya premium. Bahkan saya bisa jual lebih mahal ke konsumen yang peduli kesehatan.
tapi beberapa banyak masyarakat yang masih bisa beli produk organik. Di pasar tradisional, harga tetap jadi pertimbangan utama. Biar hasil panen sehat, kalau enggak laku, petani juga rugi dong. Justru itu kita perlu edukasi masyarakat. Banyak komunitas sekarang yang mulai sadar pentingnya makanan sehat. Saya jual langsung lewat komunitas dan online, harganya itu pun bersaing dan tanpa perantara, untungnya juga lebih besar. Oke, sangat menarik. Sekarang tema kedua, dampak lingkungan. Ibu Lestari lebih dulu. Kalau pertanian organik jelas lebih ramah lingkungan. Saya tidak mencemari air tanah, tidak membunuh serangga baik seperti lebah dan yang lain juga, dan tanah saya makin subur secara alami. Saya juga pakai pupuk kompos dan limbah dapur. Saya akui itu sangat bagus. Tapi kalau semua petani pindah ke organik, bagaimana dengan ketahanan pangan nasional? Kita bisa kekurangan produksi. Lagi pula, teknologi sekarang juga mulai canggih. Ada pupuk kimia yang lebih ramah dan teknik pertanian presisi bisa mengurangi dampak yang negatif. Wah, perdebatan makin seru ya. Kita masuk ke bagian refleksi. Saya minta satu kalimat dari masing-masing narasumber untuk menyampaikan pesan kepada para petani-petani di Indonesia, dimulai dari Pak Darmo lebih dulu. Wah, untuk para petani, tetap semangat, jangan takut pakai teknologi. Tapi tetap bijak dan tidak berlebihan, kita butuh hasil, tapi jangan lupakan alam. Saya ingin mengajak petani untuk mencoba cara baru yang lebih sehat. Jangan takut gagal, tanah kita butuh istirahat dan perhatian juga. Baik, terima kasih Bapak Darmo dan Bu Lestari. Perbedaan pendapat itu sangat wajar. Tapi, satu tujuan kita sama, yaitu menjaga kehidupan petani dan bumi ini. Gak terasa ya, sudah 20 menit saya menemani Sobat Tani semua. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Sobat Tani dimanapun Anda berada karena sudah setia mendengarkan Radio Agri FM dari awal hingga akhir sampai sekarang. Saya Ferdinand, pamit undur diri, terus dukung pertanian Indonesia dan jangan lupa apapun pilihan metode petaninya, jadilah petani yang sadar dan bijak. Sebagai penutup perjumpaan kita kali ini, saya persembahkan lagu terakhir dari Niji, lagu yang sangat familiar bagi kita semua, Laskar Pelangi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau